Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas modul pengembangan perangkat pembelajaran oleh Ida Marlena STHI SMP Negeri 3 Langgam. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Anak-anak ibu semuanya, berjumpa lagi dengan ibu pada pelajaran pendidikan agama Islam bab 7 dengan judul meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama Nabi dan Rasul. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan sifat Nabi dan Rasul. Anak-anak ibu semuanya, ada yang tahu apa itu pengertian Nabi? Ada berapa Nabi kita? Baik, yang pertama, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang A, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi secara bahasa adalah pembawa berita. Sedangkan secara istilah, Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul secara bahasa adalah utusan. Sedangkan secara istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi kalau yang Rasul ini selain untuk dirinya sendiri juga disampaikan kepada umat manusia. Yang selanjutnya B, tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nazira wa da'iya ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar berita dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Kemudian berdasarkan ayat tersebut ada 4 tugas yang diemban oleh Nabi dan Rasul, yaitu yang pertama sebagai saksi bagi umatnya, yang kedua sebagai pembawa kabar gembira, yang ketiga sebagai pemberi peringatan, dan yang keempat sebagai juru dakwah. Yang C, mukjizat Nabi dan Rasul. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata bahasa Arab jaza yang berarti melemahkan.
Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulan yang bertujuan untuk melemah bagi yang tidak percaya atau ingkar terhadap nabi dan rasul Allah. Yang selanjutnya, secara umum mukjizat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mukjizat bersifat material, indrawi, dan lokal. Contohnya, perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dibakar api, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, penyembuhannya dilakukan oleh Nabi Isa dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu mukjizat bersifat non materi, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Yang selanjutnya menteladani para nabi dan rasul yang sifat-sifat nabi dan rasul. Sifat-sifat yang dimiliki nabi dan rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada diri seorang nabi dan rasul. Yang pertama, sidik. Sidik artinya benar. Yang kedua, amanah. Amanah artinya terpercaya. Sedangkan yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sedangkan yang keempat adalah fatona. Fatona artinya cerdas. Yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang dimiliki sifat yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul. Yang pertama ada kizib. Kizib ini artinya dusta. Yang kedua ada khianat. Khianat ini tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman. Kitman menyembunyikan. Sedangkan yang keempat adalah baladah. Baladah artinya bodoh. Sedangkan sifat yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang memungkin ada pada nabi dan rasul, yaitu merupakan perilaku maupun watak manusia pada umumnya. Berarti dia ada pada sifat nabi dan rasul yang ada pada diri manusia, yaitu seperti sakit, lelah, ngantuk, minum, tidur, beristri, dan lain-lain sebagainya. Demikianlah materi kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labah.